Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan menarik ini dan saya akan bertanya kembali ke Pak Indra. Pada saat kunjungan Wamen itu apa yang diungkapkan Wamen ke audiens yang hadir pada rapat tersebut, Pak? Pada waktu datang Pak Wamen sini, kami berdampingan dengan seluruh pengurus wihara menyatakan bahwa ini aset masuk ke dalam ini adalah milik kita yang kita pernah dihibahkan oleh penduduk sana, Pak. Terus kita jelaskan ada kali situ yang berdampingan dengan kali itu. Nah, terus kita tutup kali itu, atasnya pakai beton-beton bisa, terus kita bikinkan satu tempat pembersihan kali-kali itu, Pak. Jadi istilahnya gorong-gorong yang kecil untuk membersihkan itu. Wamen bilang, oke, saya udah tahu. Langsung bicara di forum kita, kami akan undang semua ke sana. Kita ke sana, Pak. Tanggal 19 Wamen hadir, tanggal 20 suruh ke kantor Wamen di audiensi, Pak. Nah, yang timbul yang tadi itu, Pak. Pada saat itu betul, Pak, Wamen marah ke... Waktu itu Wamen marah. Iya, apa yang disampaikan beliau? Wamen, saya masukkan kepada Pak Wamen, ini kita digugat berdasarkan SKT. Nah, yang dikeluarkan tidak jelas oleh BPN. Lalu perintahkan Pak Wamen? Wamen perintahkan kepada yang mengeluarkan kepada Kakan Jakarta Selatan, pada kantor BPN Jakarta Selatan, supaya segera dicabut. Kalau kita memang berbuat salah, harus kita berani bertanggung jawab. Perintahnya cabut? Perintah cabut. Tapi sampai sekarang? Belum dicabut. Belum dicabut. Ada apa nih, Pak? Iya. Kalau kalian itu cari makan, jangan tempat ibadah kamu cari makan di sini. Begitu. Nah, Wamen bilang gitu. Carilah yang benar, yang halal, masih banyak kamu carikan. Jadi beliau sebetulnya mencium ada indikasi mencari sesuatu di luar kepentingan legalitas surat tanah gitu ya? Iya, betul, Pak. Baik. Hanya Wamennya sangat tegas, Pak. Pak Widodo, bagaimana nih? Wamen sudah sangat tegas, tapi nyatanya seperti ini. Anda melihatnya seperti apa? Iya. Seharusnya ketika Wamen turun ke lapangan dan ia menginstruksikan bawahannya untuk menyelesaikan secara tuntas persoalan kasus vihara, karena memang asal muasal akar kausanya merupakan itu juga karena kesalahan BPN yang menerbitkan SKT dan SHGB yang mengokupasi akses jalan menuju ke tempat ibadah. Itu kan asal muasal akar kausa masalah ini. Nah, Wamen ini kan pejabat tinggi. Ketika dia menginstruksikan, seharusnya dipatuhi. Tapi ada apa? Kan begitu ya. Seharusnya Wamen juga membentuk tim mafia tanah khusus. Jadi semacam task force gitu ya. Ada cacat, Pak, ya, yang Bapak nilai? Iya, ada cacat yuridis. Ini sebenarnya sangat mudah sebenarnya. Kalau ada goodwill. Oke, dengan kata lain bahwa semua fakta sudah disajikan, tapi tidak ada goodwill untuk mengubah atau mendudukan sesuai dengan fakta hukum di lapangan. Iya, dan ini setingkat Wamen, bukan lebih tinggi lagi dibanding Dirjen. Ini aneh. Punya kewenangan ya? Punya kewenangan. Jika kasus ini akhirnya berakhir dengan kekalahan pihak wihara, apa sebetulnya, Pak, dampak bagi kehidupan bernegara kita, Pak? Karena salah satu prinsip Republik ini didirikan adalah berdasarkan ketuhanan. Silakan Pak Widodo. Oh ya, ya pertama ini menjadi presiden buruk ya, putusan yang mengalahkan vihara dan vihara harus membayar denda 1.386.000.000. Lalu yang kedua, akses jalan yang sudah ada sejak 1925 lalu diputus bagian dari SHGB perusahaan. Yang ketiga, dalam hal ini Pemprov seharusnya juga tidak berpangku tangan. Kalau pemerintah Provinsi DKI dalam konteks sengketa wihara melawan perusahaan netral, itu keliru. Apalagi kalau ia berpihak ke perusahaan. Mengapa? Kalau Pemprov netral itu keliru? Karena pemerintah merupakan representasi
dari kepentingan publik, res publica. Jadi negara atau wihara pemerintah itu merupakan representasi kepentingan masyarakat. Betul. Jadi ia harus berdiri, berpihak di atas kepentingan masyarakat dalam konteks sengketa ini. Misalnya pemerintah aktif, misalnya ia menegaskan misalnya akses jalan menuju tempat ibadah merupakan domain publik yang tidak boleh diprivatisasi misalnya. Kemudian saya juga mengapresiasi langkah suku dinas sumber daya alam seharusnya diperkuat oleh Gubernur DKI, tidak hanya bawahannya, menegaskan, dan itu dalam surat resmi, bersurat ke perusahaan, kalau perlu juga bersurat ke Menteri ATR BPN, Gubernur DKI, menegaskan bahwa Kali Tiong itu merupakan saluran pengendali banjir. Kalau itu diprivatisasi menjadi bagian dari HGB perusahaan dan terjadi alih fungsi, itu implikasinya bukan hanya vihara, tetapi juga masyarakat DKI. Kan begitu ya, karena itu ekosistem, bagian dari ekosistem pengendali banjir. Jadi yang kedua, vihara yang sudah ada sejak 1925 itu bukan hanya milik umat Buddha yang dirugikan dalam hal ini, tapi itu merupakan hasanah, kekayaan, cagar budaya masyarakat DKI, bahkan masyarakat Indonesia. Jadi ya, itu tadi, saya menegaskan ulang, kalau Pemprov itu netral, itu keliru. Apalagi kalau dia misalnya berpihak. Atau berpihak. Ya, berpihak kepada perusahaan. Netral, diam, pasif itu keliru. Ya harusnya ya sebagai representasi dari kepentingan masyarakat, ya dia harus bersuara lebih lantang dibandingkan kami-kami para akademisi ini. Baik. Pada saat itu juga saya ke DPRD, Pak. Ketemuin Pak Pras. Saya ceritakan dengan Pak Pras, Ketua DPRD. Apa komentar beliau? Nah, ini memang terindikasi mafia tanah. Oh, begitu. Iya. Teman pada waktu itu yang nangani kan Komisi A sama Komisi D, Pak. Saya ke sana beberapa kali ketemu, anggotanya nggak ketemu. Ya udah saya tinggalkan. Saya berjuang untuk masalah ke SDA, Pak. Ke SDA itu kita dorong dari SDA supaya kali itu disertifikatkan sesuai perintah Wamen. Wamen ini aset Pemda. Tolong tanya ada KIB-nya, ya, kartu inventaris barang Pemda. Saya ke sana ketemuin kepala dinas ya, kepala Sudin SDA Jakarta Selatan, diceritakan ini memang milik kita. Baik, Pak Indra, kita lanjutkan Pak ya. Setelah jeda berikut, saya ingin menggali lebih banyak lagi. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut.